Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Bab 6226. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan murah hati, "Saya tahu bahwa tubuh Anda belum pulih sepenuhnya, terutama penyakit Alzheimer tidak optimis, jadi sebelum Anda dan nenek datang, saya meninggalkan formasi dan pil peremajaan di villa terlebih dahulu. Formasi perlahan akan melepaskan efek obat dari pil peremajaan, sehingga setiap orang yang tinggal di dalamnya dapat meningkatkan kesehatan mereka, dan semakin buruk kesehatannya, semakin banyak efek obat yang bisa mereka dapatkan." Keluargaan terkejut tak bisa berkata-kata. Lelaki tua itu membuka mulutnya. "Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi pita suaraku sepertinya setengah kaku, dan aku tidak bisa bersuara untuk waktu yang lama." Meski lelaki tua itu tidak berbicara, air mata sudah mengalir di wajahnya. Wanita tua di samping juga menangis saat ini. Pada awalnya, harga setinggi langit 300 miliar dolar AS untuk Huichun Pil ditawarkan oleh keluargaan. Tetapi bahkan jika An Chong Qiu bersedia membayar 300 miliar dolar AS, dia tidak dapat membelinya, dan malah diusir oleh Ye Chen. Namun, siapa sangka Ye Chen akan menempatkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di Villa Wan Liu Villa terlebih dahulu untuk kesehatan pasangan tua itu? Tidak hanya itu, sekarang Ye Chen mengeluarkan 2 pil peremajaan, yaitu 3 pil peremajaan. Jika itu benar-benar dijual kepada orang kaya teratas, itu pasti akan menjadi uang yang sangat besar. Namun, Ye Chen langsung memberikan 3 pil peremajaan kepada keluargaan. Langkah ini menggerakkan seluruh keluargaan melebihi apapun. Dan wanita tua di samping tidak bisa menahan tangan Ye Chen, menangis dan berkata, "Chener, kamu benar, kita semua adalah kerabat. Jika kamu memikirkannya seperti itu, nenek benar-benar akan mati dengan damai." Ye Chen tersenyum berkata, "Nenek, kamu terlalu serius." Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan 2 pil peremajaan kepada para tetua lagi, dan berkata dengan serius, "Kakek dan nenek, saya hanya ingin memberitahu kalian berdua bahwa pil peremajaan itu adalah berharga, tetapi mereka sangat berharga bagi kalian berdua, dalam hal kesehatan manusia dan umur panjang. Bukan apa-apa, kalian berdua santai saja. Kalian tidak perlu memiliki terlalu banyak beban psikologis." Seorang Chong Qiu di samping juga dengan cepat membujuk, "Ya, Ayah, Bu, kalian berdua semakin tua. Ayah masih memiliki banyak masalah dengan tubuhnya, dan dia membutuhkan obat ajaib untuk menstabilkan tubuhnya. Dan ini juga bakti Chener, jadi jangan-jangan menolak lagi." Wanita tua itu tidak berani membuat keputusan sendiri, jadi dia bertanya menatap pria tua itu. Orang tua itu ragu-ragu lagi dan lagi, memandang Ye Chen, dan berkata, "Chener, kakek tahu bahwa kali ini cundan adalah bakti Anda, nenek Anda dan saya dapat menerimanya. Tetapi Anda juga harus menerima bagian keluargaan dan aset terlepas dari apakah Anda memiliki uang atau kekurangan uang. Ini semua adalah keinginan kakek nenek. Kami menerima bakti Anda, dan Anda menerima keinginan kami. Ini adalah keluarga dalam arti sebenarnya, Ye Chen 3 paman dan
Bibi mengangguk setuju, terutama paman kedua, An Kai Feng, yang berkata tanpa ragu, "Cener, mulai sekarang, aset dan sumber daya keluargaan akan dialokasikan oleh Anda sesuka hati, dan paman kedua akan membantu Anda dalam masa depan. Anda dapat memberitahu paman kedua apapun." An Chong Kiu juga tersenyum dan berkata, "Ya, Cener, Anda akan membuat keputusan untuk keluargaan di masa depan, dan itu harus lebih aman dari kami. Anda tidak bisa menolak kebaikan kakekmu untuk keluargaan." Ye Chen telah menyelamatkan mereka berkali-kali, dan dengan murah hati mengeluarkan 3 pil peremajaan satu demi satu. Menghadapi kasih sayang semacam ini, keluargaan selalu menyimpannya di hati mereka. Dan keluarga tidak pernah berutang bantuan sebelumnya. Tapi sekarang, mereka berutang budi pada Ye bagaimanapun. Chen tidak dapat memahami bantuan tersebut, jadi mereka semua berharap Ye Chen menerima aset An, sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman. Ye Chen berkata saat ini, "Kakek, aku bisa berjanji padamu untuk menerima properti keluargaan. Tapi tidak sekarang, lagi pula, di mata Po King Hui, mereka masih tidak tahu keberadaanku. Saya khawatir identitas saya akan terungkap pada hari yang sama. Jadi tolong pegang aset ini untuk saya terlebih dahulu, dan Anda akan memberikannya kepada saya setelah saya menyelesaikan penyelesaiannya," kata An Qishan ringan. Mengangguk, dia juga tahu bahwa janji lisan tidak ada artinya untuk hal-hal seperti aset. Jika Anda ingin memberikan uang, Anda harus memberikannya ke rekening pihak lain. Jika Anda memberikan saham atau real estate, Anda harus mengubahnya menjadi nama pihak lain. Namun, identitas Ye Chen benar-benar tidak cocok untuk diungkapkan sekarang. Dan keluargaan tentu saja tidak memiliki cara untuk mentransfer aset atas namanya sekarang. Jadi tidak peduli apakah Ye Chen benar-benar setuju atau salah setuju, bagian dari aset yang dimiliki keluargaan akan memberinya hanya itu masih bisa dipegang oleh keluargaan. Jadi, lelaki tua itu berkata kepada Ye Chen, "Cener, kamu harus menyingkirkan kedua pil peremajaan ini terlebih dahulu, dan setelah kamu memutuskan pertemuan untuk menghancurkan dinasti Qing dan keluargaan memenuhi janjimu, itu tidak akan terlalu terlambat bagimu untuk membawanya ke kakek." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, kamu baru saja mengatakan bahwa Hui Chun Pil adalah baktiku, dan aset adalah kehendakmu. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Baktiku bukan sebagai imbalan atas surat wasiat Anda. Mengapa Anda repot-repot membelinya? Maukah Anda menerima bakti saya ketika Anda merasakannya?" Seorang Chong Kiu di sisi tidak dapat menahan diri untuk membujuknya. "Ya, Ayah, Hui Chun Pil adalah bakti Cener kepada Anda dan Ibu. Mengapa Anda terus menolaknya?" Seorang Qishan menatapnya, lalu ke arah Ye Chen, menghela nafas, dan berkata dengan tenang, "Hei, sejujurnya, saya ingin pil peremajaan ini lebih dari orang lain. Jika saya memakannya, saya tidak hanya harus menderita siksaan penyakit Alzheimer, dan setidaknya 10 atau 20 tahun lebih. Untuk orang seusia saya, ini adalah hal yang paling berharga di dunia. Tidak ada seorang pun, berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan perasaan." Malu dia berkata, "Namun, ketika saya memikirkan Chang Ying dan Cheng Qi dibunuh, saya gagal melindungi mereka, dan saya gagal membantu mereka membalas dendam. Dan kemudian saya memikirkan penderitaan Cener dalam 20 tahun terakhir. Saya benar-benar malu. Saya minta maaf putri dan menantu,
Maaf cucu, tetapi pada akhirnya cucu saya yang menyelamatkan hidup saya lagi dan lagi, yang mana membuat saya merasa lebih malu jika saya menerima pil peremajaan ini. Saya akan memiliki hidup saya tetapi wajah saya, Kishan, apa yang saya katakan datang dari hati. Ingin tetapi tidak memiliki wajah untuk diinginkan. Inilah perjalanan mentalnya saat ini. Ye Chen mungkin menebak di mana simpul hati kakek, jadi dia berkata, "Kakek, jangan terlalu banyak beban psikologis. Sebelum malam ini, saya banyak mengeluh kepada Anda karena saya selalu merasa bahwa ketika orang tua saya meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke China ada hubungannya dengan sikap acuh tak acuh Anda pada awalnya. Tetapi hari ini saya tahu bahwa orang tua saya memilih untuk kembali ke China bukan karena sikap Anda, tetapi karena mereka ingin kembali ke China untuk menjelajahi 9 misteri." Kata pengantar, keluhan itu tidak cukup untuk menimbulkan kebencian, dan saya mengetahui semua ini malam ini, jadi keluhan di hati saya benar-benar lega. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Dan tidak hanya saya melepaskan Anda, saya juga melepaskan kakek saya lebih dari setengah. Meskipun benar dia memaksa orang tua saya keluar dari keluarga Ye saat itu, tetapi sekarang tampaknya ayah saya memilih semua ini. Bahkan jika saya sangat mendukung ayah saya untuk tinggal di rumah Ye, dan ayahku pasti akan pergi jika dia ingin datang." Berbicara tentang ini, Ye Chen menghela nafas ringan, dan tersenyum. Hari ini adalah hari yang baik, tidak hanya untuk bergaul dengan kalian berdua, Bibi, dan paman itu juga memberitahu saya beberapa peristiwa masa lalu tentang orang tua saya yang tidak saya ketahui sebelumnya, dan itu juga memecahkan simpul di hati saya selama 20 tahun terakhir, yang benar-benar memuaskan. Mendengar ini, Kishan sudah menangis. Vertikal dan horizontal. Alasan utama mengapa dia tidak mau menerima pil peremajaan adalah karena dia merasa tidak layak menerima pil peremajaan ini. Meskipun dia berbakti kepada cucunya, dia masih merasa bahwa kakeknya tidak memenuhi syarat, dan dia tidak layak berbakti seperti cucunya. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, batu besar di hatinya akhirnya dilepaskan. Ye Chen memandang Kishan saat ini, dan berkata, "Kakek, di hari yang menyenangkan ini, aku benar-benar ingin minum bersamamu, jadi tolong nikmati dirimu dulu, makan pil musim semi ini, dan minum nanti sekarang. Mari kita minum yang baik waktu dan minum beberapa gelas lagi." Melihat bahwa Ye Chen telah mengatakan ini, Kishan melepaskan beban di hatinya, mengangguk berat dan berkata, "Oke, kalau begitu Chener, kamu akan menemani kakek nanti selamat bersenang-senang minum." Nenek di samping juga berkata dengan gembira, "Chener, Nenek meminta Tuan Hong untuk menyiapkan bahan-bahannya dan membuatkanmu kotak terong yang menjadi favoritmu ketika kamu masih muda. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat nenek yang membuatnya. Seperti apa rasanya kotak terong itu?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku ingat. Kotak terong itu renyah di luar dan empuk di dalam, harum dan renyah. Jika kamu menggigitnya, isiannya akan membakar mulutmu. Paling enak saat kamu memakannya." Nenek sangat gembira, melangkah maju dan meraih lengan Ye Chen, dan berkata dengan gembira, "Pergilah, ayo pergi ke restoran, makanannya sudah siap." Ye Chen tidak bergerak, dan berkata dengan serius, "Kakek dan nenek akan meminum pil peremajaan terlebih dahulu,
dan tidak akan terlambat sebelum kita pergi makan malam. Seorang Kishan mengangguk dan berkata kepada istrinya, "Karena ini adalah bakti dari cucu saya, tidak peduli seberapa seriusnya, kami akan menerimanya. Saya berutang banyak cinta pada Chener, dan hanya dengan hidup lebih lama saya dapat memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali." Rambut seputih salju kedua lelaki tua itu dengan cepat berubah menjadi sedikit hitam belang-belang, dan kerutan dalam di wajah mereka tampak terisi banyak dalam sekejap. Wajah yang kendur juga jelas memiliki kemampuan untuk melawan gravitasi. Keduanya memandang pasangan mereka yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka bersama dan menyaksikan satu sama lain semakin tua, dan tiba-tiba mulai tumbuh lebih muda dengan cepat. Mereka berdua terkejut sekaligus bahagia. Pengalaman indah ini membuat perasaan mereka satu sama lain memperbaharui hati mereka. Dan perubahan yang lebih besar ada di tubuh mereka berdua. Otak lelaki tua itu, yang dihancurkan oleh penyakit Alzheimer, mulai menjadi lebih jernih. Dia awalnya adalah orang yang sangat cerdas dan berpikiran cepat, tetapi menderita penyakit Alzheimer seperti mesin mobil sport legendaris memiliki masalah yang tidak dapat diperbaiki, kecepatannya semakin lambat dan tenaganya semakin lemah. Namun, sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan operasi otak berkecepatan tinggi telah kembali lagi, dan ingatan yang tidak dapat ditangkap sebelumnya membanjiri kembali dalam sekejap. Tetapi dia tidak merasa kewalahan, tetapi itu adalah perasaan bahwa segala sesuatu yang runtuh sebelumnya dengan cepat dibangun kembali di otak. Adapun wanita tua itu, dia merasa bahwa kondisi fisiknya telah meningkat pesat, membuatnya mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Perasaan kembali ke masa lalu membuatnya bersemangat dan gembira. Tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Sebab, 20 tahun yang lalu, itu adalah tahun ketika putri sulung dan menantu tercintanya terbunuh. Seperti dia, lelaki tua itu juga memikirkan kematian putri dan menantunya setelah secara pribadi mengalami perasaan 20 tahun lebih muda. Dia juga hancur secara emosional untuk sementara waktu dan mulai menangis diam-diam. Yang lain tidak mengalaminya secara pribadi, jadi mereka tidak tahu mengapa mereka menangis. Mereka mengira mereka hanya bahagia, jadi mereka menangis dengan gembira. Jadi, mereka semua melangkah maju untuk menghibur mereka. An Chong Kyu berkata, "Ayah, Bu, kenapa kalian berdua masih menangis? Melihat kamu tiba-tiba jauh lebih muda, kami terlalu bahagia." Fitur wajah kalian berdua benar-benar lebih dari 10 tahun lebih muda tiba-tiba, sungguh menakjubkan. Pasangan tua itu saling memandang dan bisa melihat mengapa yang lain menangis. Lelaki tua itu adalah orang pertama yang menghapus air matanya, dengan lembut memeluk wanita tua itu ke dalam pelukannya, dan menghiburnya seperti membujuk seorang anak kecil. "Oke, jangan menangis, jangan menangis. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Di depan Chener, kita berdua jangan menangis lagi." Wanita tua itu menyeka air matanya, menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Jangan menangis, jangan menangis. Chener lapar. Ayo makan cepat, aku sudah menunggu 20 tahun untuk makanan ini. Bertahun-tahun, aku tidak bisa menunggu lagi." Bersambung.